Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa tua, semoga segera menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Dan saya doakan kuliahnya juga lancar sampai skripsi. Ketemu lagi dengan mata kuliah yang saya ampuh. Jadi tonton terus videonya ya. Dalam semester 7 ini saya mengapu di kelas kalian adalah sejarah Indonesia kontemporer. Dan pasti kalian tahu apa itu kontemporer ya. Kontemporer itu yang kekinian gitu. Nah, menurut Pak Sartono Kartodirjo, dimulai periodisasinya sejarah Indonesia kontemporer itu pada tahun 1945 dan sampai sekarang itu 2 tahun yang lalu itu sudah bisa dikatakan sejarah. Ada lagi beberapa pendapat 10 tahun itu bisa dikatakan sejarah. Tapi kalau saya pribadi, kalau yang sudah lewat itu adalah sejarah seperti itu. Nah, dalam Indonesia kontemporer ini banyak sekali topik-topik pembahasan. Sebenarnya kalau umpamanya nggak online itu lebih enak ya dan lebih menarik. Tapi karena online ya sudah, kita diskusinya lewat virtual aja. Ada beberapa yang menjadi topik dalam sejarah Indonesia kontemporer itu adalah mengenai segala sesuatunya itu banyak yang kontroversi ya. Jadi mengapa di dalam sejarah Indonesia kontemporer itu selalu kontroversi? Karena banyak kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat Indonesia, baik dari segi politiknya atau segi keamanan dan ketahanan negaranya, itu memang banyak beberapa tafsiran sejarah yang berbeda. Tidak seperti kalau sejarah Indonesia klasik ya, walaupun ada pertentangan tidak sebanyak di sejarah Indonesia kontemporer. Nah, ada beberapa buku yang saya referensikan untuk membaca. Saya tidak mewajibkan untuk membeli ya, yang intinya kalian tahu aja, intinya buku ini bagus sekali untuk membaca sejarah Indonesia kontemporer. Itu adalah bukunya Asmi Warman Adam. Saya punya 3. Nah, ini buku pertama itu membuka historiografi Indonesia. Ini bagus sekali, tulisan Bambang Purwanto dan Asmi Warman Adam. Terus kemudian yang kedua itu adalah Seabad Kontroversi Sejarah. Itu tulisannya Asmi Warman Adam. Yang ketiga itu Pelurusan Sejarah Indonesia, itu juga tulisannya Asmi Warman Adam. Jadi apa aja topik-topik yang dibahas pada sejarah Indonesia kontemporer? Pastinya itu tahun 1945, berarti kan mulai dari proklamasi sampai reformasi kan. Lah, ya, tapi tidak semuanya kita bahas, cuman topik-topik yang memang sekiranya penuh dengan kontroversi. Nah, kenapa tadi kontroversi? Karena antara interpretasi sejarawan satu dengan sejarawan yang lain itu tidak sama. Contohnya saja, gerakan 30 September itu kan antara sejarah satu, antara Ben Anderson, kemudian sejarawan yang lainnya, kemudian sejarawan yang meneliti tentang gerakan 30 September itu nggak sama penafsirannya seperti itu. Antara Ben Anderson dengan versi resminya tentara Indonesia itu nggak sama gitu, karena ada di balik kepentingan itu kan. Ada banyak kepentingan kalau kita membahas sejarah Indonesia kontemporer. Nah, oke. Yang perlu dibahas waktu sejarah Indonesia kontemporer itu dari proklamasi, kemudian waktu Orde Lama, waktu Soekarno berkuasa tahun 1945 sampai 1966, kemudian Orde Baru 1967 sampai 1998, dan sampai sekarang ya 1998 sampai 2019 ini. Nah, itu yang kita bahas. Namun topik-topik yang penting untuk dibahas itu salah satunya adalah ini yang sebenarnya ini tidak tahun 45 ya, tapi ini penting sekali dibahas. Itu adalah mempertanyakan kembali Hari Kebangkitan Nasional.
Kemudian ada lagi mitos dan fakta sekitar proklamasi. Mitos dan fakta sekitar proklamasi, kalian bisa bacanya sekitar proklamasi yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Kemudian ada lagi topik yang dibahas itu adalah kebijakan ekonomi pada awal kemerdekaan. Ada Gunting Safruddin, ada ekonomi Banteng, kemudian sistem ekonomi Alibaba. Bukan Alibaba di Cina, bukan, tapi Indonesia juga menerapkan sistem ekonomi Alibaba waktu itu. Terus kemudian setelah itu kontroversi serangan umum 1 Maret 1949. Pernah dengar gak kontroversinya? Yang tokohnya itu Soeharto dengan Hamengkubuwono gitu. Jadi nanti kita bahas ya. Kemudian Safruddin Prawira Negara sebagai presiden yang terlupakan. Tahu siapa Safruddin Prawira Negara? Nanti kita bahas juga. Kemudian Tan Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Kemudian sakit hatinya Amir Syarifuddin dan kegagalan PKI 48. Jadi nanti ada topik yang mengenai PKI 48. Kemudian kebijakan masa Orde Lama, Nevos Oldevos, kemudian Nasakom, kemudian politik mercusuar gitu. Nanti kita bahas. Nanti ada beberapa kelompok yang maju yang mempresentasikan ya. Kemudian ada lagi kontroversi Super Semar. Kemudian bukan hanya PKI yang menjadi dalang dari gerakan 30 September. Terus ada lagi rekayasa di lubang buaya. Terus di balik kejatuhan Soeharto dan Timor antara integrasi dan disintegrasi. Nah, jadi sejarah itu tidak bersifat final, bisa dikaji ulang berdasarkan sumber-sumber yang ada. Oleh karena itu sejarah Indonesia kontemporer ini banyak yang kontroversi. Oke, saya ambil contoh satu mengenai peristiwa gerakan 30 September. Itu di dalam sejarah resmi itu dalangnya adalah PKI. Padahal tidak hanya PKI aja yang terlibat, ada Soekarno juga itu. Ada yang mengatakan sejarawan Soekarno itu terlibat, kan dia penanggung jawab segalanya, masa nggak tahu. Kemudian ada lagi memang Soekarno nggak terlibat tapi dia kayak kami hitamkan. Kemudian ada lagi yang mengatakan siapa namanya Soeharto yang terlibat. Kemudian ada lagi yang mengatakan CIA yang terlibat, karena mengingat seperti peristiwa PRRI Permesta itu ada dukungan dari CIA ya, Central Intelligence agennya Amerika. Terus ada lagi juga yang terlibat adalah Angkatan Darat, karena Soekarno itu lebih cinta kepada PKI daripada Angkatan Darat, seperti itu. Nah, itu contohnya tadi kontroversinya. Kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Jadi semoga walaupun mata kuliahnya online, semoga bermanfaat. Dan kalau tidak bisa langsung ditanyakan by WhatsApp atau langsung di e-learning atau di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.